Pagi, Mas Dedi. Pagi. Pagi. Pagi, Pon. Pagi. Aduh. Oke. Udah ya? 1, 2, 3. Mbak Irma, Mbak Wina. Pagi-pagi. Ada Bu Rita tuh, Pak. Oh, ada berita masuk. Heeh. Hmm. Aduh. Hadit Teh Irma ya. Iya. Ih, Pak Dedi. Yang pakai itu tuh Pak Dedi yang pakai bolpen ya. Itu mantap banget ya Pak Dedi, nyampe sampai tulang punggung saya, sampai pinggang saya. Rasanya sakit. Sakit. Iya. Benar. Wah, Benar. tapi kuat. Sampai ke bahu. Ya. Sampai ke bahu, sampai ke iya sih. Oh, sampai pinggang, tapi sakit banget Pak. Nggak kuat. Ini saya kan lagi suka kumatnya tuh suka on off ya. Ini lagi nggak enak nih, uncomfortable. Soalnya kalau ke dokter kasih posenya exactly same as yoga Pak Dedi. Cuman dia menang dipanasin aja ya. Ya, iya. Ya pakai apa? Pakai laser gitu tuh. Tapi ininya terapinya Sama. persis banget Pak Dedi. Sama, semua itu yoga. Jadi suka rugi aja gitu loh Pak Dedi. Jadi saya pernah ada tuh dokter terapis juga, dia bilang kalau sakit yang disebabkan karena bakteri, karena virus, kita bisa minum obat, gitu katanya dia. Ya, kita bisa minum obat, kita ambil tindakan. Tapi kalau sakit karena badan, anatomi, hanya kiri kita yang bisa
membuat dia sembuh kembali. Artinya apa? Ya dengan latihan katanya gitu, dengan latihan yang sifatnya untuk alignment. Ya, contohnya artinya si dokter itu bilang kalau alignment itu untuk bilang alignment tapi postur ya, postur kita memperbaiki postur ya berarti yoga kan, artinya gerakan-gerakan yang sifatnya memperbaiki. Nah, dengan memperbaiki postur itu ya pasti akan balik lagi. Nah, karena itu disebabkan oleh penyakit yang disebabkan karena anatomi gitu loh. Masuk akal juga sih dokter. Jadi apapun dikasih obat segala macam sakit segala macam nggak bakal bisa nyembuhin kalau kita yang nggak untuk berlatih gitu katanya si dokter. Oh bagus juga sih. Masuk akal gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kalau yang sifatnya sakit di badan kita karena disebabkan karena adanya kesalahan otot, kesalahan persendian atau ulang, ya mau nggak mau kita harus latihan. Gitu aja. Benar Pak Dedi, benar banget. Iya, mau nggak mau harus latihan. Kalau kita diem tambah sakit itu. Iya, iya. Makanya guruji kan bilang pernah di bukunya juga dia bilang lebih baik sakit berlatih daripada setiap hari, setiap waktu kita merasakan sakit gitu loh. Saya. Iya, jadi Nggak kuat banget nih pakai bolpen itu tuh, tapi aduh langsung nyus ke sini nih sampai pinggang ini tuh. Aduh. ya artinya kan kita neken kerja gitu loh ototnya. Terlama-lama kalau pulpennya dilepas juga udah nggak biasa kerja. Masih belum ridho, belum ikhlas kayaknya sakit. Dipakai pulpen. Sakit banget Pak Dedi. Terimain di badan. Terima ya. Kalau Pak Dedi suka bilang terima aja. Udah semua nih ya? Udah nih Pak. Bu Rita mana belum? Bu Rita biasanya telat ya Pak Dedi ya? Nih udah masuk udah. Nih ada. Ini ibu-ibu. Oke. Pagi. Wah. Iya. Kirain udah mulai. Wah, menunggu Ibu Rita ini. Kita siapa lagi nih? Bu Rita masuk, kita tungguin dah. Gitu. Bisa aja. Oke, mulai. Oke, duduk di atas blok, cross the leg, vertikal sana. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Finger pressing on the floor. Roll upper arm out, keep the shoulders rolling down. Then in this position, bending the elbow palm together. Your sternum bone, slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Rilekkan dari kulit kepala. Rilekkan kulit wajah. Rilekkan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Rilekkan perut dan organ-organ yang ada dalam perut. Normal inhalation, normal exhalation.
Tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, akan di atas. Perlahan buka matanya, look to the floor, and keep look forward. Oke, Adho Mukha Virasana. Kepalanya boleh pakai blok ya. Jempol kakinya satukan sama panjangnya, kanan dan kiri. Matanya tekan. Boleh taruh dagunya atau jidatnya ke atas blok, taruh bloknya. Extender, panjangkan dulu kerangnya ke depan. Relaxkan groinnya. Perutnya relax, groinnya relax. Oke, come up. Ambil bloknya, pegang bloknya di belakang. Kalau misalnya teman-teman, bahunya masih keras, masih tight, nggak usah pegang blok, pakai tali. Pegang tali, ya, lebih besar. Ya. Oke, ini kan tangan tali kan bisa lebar. Kalau blok kan kecil, tapi kalau yang buat yang udah fleksibel, bahunya pegang blok ya. Jadi kalau, nah ini kan pegang tali lebih gampang. Kalau blok kan kecil, blok ini lebih kecil, bisa. Kalau teman-teman punya bahunya masih kaku, dia pegang tali. Tapi kalau mau dicoba, ya nggak apa-apa. Ya, nih, elbow bend, buka, dorong. Ya, silakan buat. Boleh pakai tali, boleh pakai blok. Angkatnya jangan naik. Buka Virasana, naik ke belakang. Nah, forehead-nya, perutnya relax. Dijaga suruh pegang blok itu. Kemudian kalau pegang blok berarti forearm-nya roll in ya. Jadi roll in. Nah, kita berusaha untuk membuka shoulder blade. Jadi upper arm-nya roll out, forearm roll in, upper arm-nya roll out. Kemudian tarik kedua lengannya ke belakang. Jauhkan shoulder blade away from your neck. Baru ketika udah lebar, jauh, baru tangannya berusaha untuk lebih tinggi lagi. Ya. Tahan. Ya, luruskan elbow. Pantat jangan naik, relax. Abdomen. Bahunya jangan tegang. Shoulder blade away from your neck, broaden. Okay, and release. Balik, Adho Mukha Svanasana.
Tangannya dibuka selebar bahu. Angkat batuknya, move your buttock to the ceiling. Tinggikan. Tekan dari kedua tangannya dulu. Baru tekan kedua kaki. Ya, baru dorong semuanya ke arah bentar. And bring your buttock to the ceiling. Walk forward, maju, Ardha Uttanasana. Finger on the floor. Parallel outer heel. Cross the elbow, tangannya di belakang. Pinggang, cross the elbow. Head down. Shoulder blade away from your neck. Change, cross your elbow. Shoulder blade away from your neck. Okay, finger on the floor again. Tetap lurus punggungnya. Masih tetap lurus punggungnya. Kemudian jari-jari tangan pindahkan atau geser sejajar dengan kedua tumitnya. Tapi punggungnya lurus. No, punggungnya masih lurus. Lihat ke depan. Masih keep your back concave. Tapi tangannya saja. Tapi punggungnya lurus. Jangan head down dulu. Stay. Tekan telapak kaki, luruskan untuk dorong ke arah buttock. Angkat lagi dadanya. Perutnya relax. And bend the elbow. Head down. Tahan kepalanya. Oke, keep look forward. Balik lagi, ada buka Svanasana. Utva Mukha Svanasana. Up.
Adho Mukha Svanasana. Urdhva Mukha Svanasana. Tekan tangan, tekan kaki, eyes up. Rutin relax. Adho Mukha Svanasana. Walk forward. Uttanasana, head down. Oke, come on. Ambil kursinya. Kursi. Oke, diangkat kakinya yang kanan, kemudian lurus ya. Turunkan ini. Naikin kakinya ke kursi, kursinya diangkat dulu, baru diturunin. Di belakang ditekan ya. Kalau mau diangkat dulu unit boleh. Turun, dan baru heel down. Nah, oke, tekan kedua kursinya. Ini pantatnya dan ke bawah. Lutut sama hipnya sejajar, garis lah, lurus ya. Jangan dikeluarkan, jangan keluar ke dalam. Terus tekan kedua tangannya, tarik perut ke arah dada. Kemudian tekan kedua kaki, badan kayak mau naik. Up and then look up. Oke, ya. Please. Yuk, silakan buat. Kakinya kalau bisa ke belakang silakan, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, semampunya aja dulu. Kaki kanan dulu ya. Kalau mau naik kursinya turunin dulu, baru naik. Nah, gitu. Kalau enggak susah nanti jatuh. Kalau misalnya kursinya ketinggian, boleh dikasih blok kaki kitanya. Atau kakinya yang satu dikasih blanket di atas kursi, boleh. Oke, semua sudah. Hipnya menghadap ke depan dulu. Hipnya menghadap ke depan. Udah ya, pas ya, kita turunin kursinya. Kemudian kedua kakinya harus tekan. Kaki yang belakang atau kaki yang depan sama-sama menekan. Oke, letakkan kedua tangannya di kursi, hipnya menghadap ke depan. Kemudian badannya kan agak sedikit ke depan, kita harus tarik tegak lurus dulu. Sambil kedua kakinya tekan, jaga hipnya menghadap ke depan, tarik perut ke arah dada atau panjangkan the front of the body. And tarik perut dan look up. Untuk look up, tetap dua kakinya tekan ya. Jangan kaki yang kiri doang. Kaki di atas kursi tekan, tarik perutnya dan look up. Oke. Tarik, ya benar. Good. Look up, angkat dadanya.
Bagus. Hipnya menghadap ke depan. Perutnya jangan tegak. Sudah. Balik ke tengah lagi. Nah, sekarang tangannya letakkan di belakang. Cross the elbow. Cross the elbow. Di belakang, cross the elbow. Dah ya. Tetap konsepnya kedua kaki tekan. Jangan kaki yang belakang aja. Tapi kaki yang ada di atas kursi juga neken. Oke, siap. Kita go in, kan kedua kakinya perutnya tarik ke arah spine atau panjangkan the front of the body. Dan tekan kaki, kemudian tarik badan dulu ke atas. And lean, buka bahunya. Terus supaya dadanya terbuka, jadi nggak jadi pinggang. Ayo, maksimal. Semakin kita tekan kedua kaki, semakin kita bisa lean ke belakang. Terus. Lagi, Fobina, arch of the back. Purita lagi, good. Stay. Nah, wah, gerakan kayak gini juga di foto juga bagus. Klik. Wah. Graceful gerakannya ini. Simple tapi kalau di foto keren. Oke, release. Iya, keren. Kalau di foto ambil sendiri buat profile, bagus. Oke, change. Jangan ditekuk kaki yang di bawah. Yang menghadap ke depan. Di depan tekan, kaki belakang tekan. Tangannya di kursi dulu. Ganti dulu, belum, jangan cross. Di kursi dulu, di adjust hipnya. Oke. Kan diri kedua kaki, tarik ke arah dada atau panjangkan the front of the body. And then look up. Masih simple, masih tekan kursinya. Belum, lebih ke belakang lagi. Rasakan dulu, ini merasakan tekanan. Kaki ya di atas kursi, tekan. Kaki di bawah kursi atau di lantai, tekan. Jaga hip. Tarik perut ke arah dada dan look up, stay. Oke, please. Cross your elbow. Hipnya menghadap ke depan, tekan dari kakinya tuh, dua-duanya. Yang di atas kursi dan di bawah. Perut ke arah dada, and then panjangkan telangnya, look up. Terus semakin kita ke belakang, semakin diratakan kaki, semakin kita bisa ke belakang. Panjangkan the front of the body. Oke, and release. Bagus. Good. Ganti. Kanan lagi. Nah, terang. Tangannya masih pegang kursi. Ya. Dah. Sekarang tangan kanan pegang kursi, sisi kursi di sampingnya tuh, sebelah kiri. Tangan kanan. Oh, sorry, salah. Tangan kiri, maaf.
pegang kursi di sebelah kanan. Ya, kursi pinggirnya ya. Tarik dulu badannya. Nah, baru sudah di-twist ke arah kanan. Itu tangan yang kiri turunin ke bawah. Slide down. Tangan kiri turun ke bawah. Pegangan kursinya ada sampai bawah kan? Tapi masih pegang kursi. Yes. Dah. Dengerin. Hip kanan dan lutut kanan itu satu garis. Sejajar lurus. Dah. Kemudian. Oke, sudah ya. Dada sebelah kanan, dada kita jangan melewati kaki kanan, paha kaki kanan atau kaki kanan, jangan ngelewatin. Yes, tetap sejajar. Jadi lutut kanan dan hip kanan sejajar. Begitupun dada sejajar, nggak boleh lewat. Nah, tekan kedua kakinya and turn ke arah kanan. Tangan kanannya pasti pinggang. Stay. Kita putar kanan, Bu. Putar badannya. Kanan. Ya, gitu. Stay. Oke. And release. Change. Dah. Oke. Berarti kaki kiri di atas. Nah, tangan kanan ya berarti pegang ya. Nah, lutut kaki kiri sama hip kanannya atau paha kanan itu satu garis. Nggak boleh yang satu keluar, satu ke dalam. Sama. Oke. Ya, kaki belakang lurus. Kemudian dada kita jangan melewatin kaki yang kanan. Jadi segaris juga sama ya. Oke. Turun tuh tangannya slide down. Jaga. Jangan nengok ke belakang. Dijaga tadi saya bilang. Lutut kanan, hip kanan. Kemudian dada. Garis dengan lutut kanan dan hip kanannya. Oke. Kan kedua kakinya. Tarik badan lagi di belakang. Up and turn sambil diputar. Turn sambil diputar. Oke, and release. Bagus. Ya. Oke. Oke. Lepas lagi kursinya. Taruh di samping buat Adho Mukha Svanasana. Utva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Urva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Walk forward, Uttanasana, head down. Relax.
Oke, balik lagi. Adho Mukha Svanasana. Right leg forward, bend the front knee 90 degree. Stay. Tumit kaki belakang boleh diangkat. Tahan ya. Oke, dengerin saya. Sekarang tangan kiri pegang ankle kaki kanan. Tangan kiri pegang ankle, tekan ankle-nya, kaki kanan tekan. Kemudian tangan kanan berada di pinggang sebelah kiri. Ya, ke belakang. Nah, oke, kedua kakinya tekan. Ya, kemudian tangan kirinya tekan ankle kaki yang kanan, badannya naik, putar ke arah kanan. Lurus kaki belakang, straight. Kaki tangan kiri tekan ankle kaki kanan ya. Tekan, badannya naik ankle. Tangan kiri pegang ankle-nya. Tekan. Ya gitu Burita, putar Burita. Stay. Oke, release. Palm on the floor. Tahan. Stay. Dan dari sini ganti posisi pigeon. Ganti pigeon. Nah. Hanya roll in. Badannya tegap. Berat badan jangan jatuh di pantat kanan. Kasih ke paha kiri atau pantat kiri. Adjust. Oke, rilekskan perutnya. Tangannya di lantai. Tarik perut atau panjangkan the front of the body. Gitu, terang up. And then look up lagi seperti tadi di kursi. Look up. Oke. And release. Balik. Adho Mukha Svanasana. Change. Left leg forward. Back leg straight. Dan luruskan. Kaki belakang boleh diangkat. Nah, tangan kanan pegang ankle kaki yang kiri sambil tekan. Kita tekan, diangkat badannya ya. Tangannya dipegang sebelah kanan. Oke. Tekan kedua kaki, tekan tangannya. Ankle kaki itu badannya naik ke atas and turn. Badannya putar ke arah sisi sebelah kiri. Yuk, tangan kanan tekan. Stay. Dorong kaki belakang. Oke, release. Buat pigeon. Oke, kita lanjut aja tuh. Nah. Tangannya naik. Pantat kiri tuh. Maunya jatuh. Kasih juga ke kanan supaya seimbang. Straight. Dan tangannya look up. Oke. Balik Adho Mukha Svanasana.
Oke, right leg forward. Langsung pigeon ya. Angkatnya jangan jatuh di kanan ya. Sama kanan kiri. Gigi terang, up. Tarik, perutnya panjangkan, back. Oke, release. Balik. Ya, angkat lagi kakinya. Balik lagi, tekuk kaki kanan lagi. Low lunges. Ya, stay. Kaki kanan masih di depan. Bangun. Masih low lunges, kaki kanan depan. Masih. Ya, tahan. Tekuk Ivon. Ya. Nah, sekarang lutut kaki kiri diturunkan. Oke, angkat tangannya ke atas. Buka tangannya ke samping. Kemudian putar badannya ke arah kanan. Letakkan tangan kiri di outer foot. Lantai di outer foot. Kaki yang kanan. Perhatikan, luruskan satu garis lutut kanan dan hip kanan. Nah, tangan kanan di pinggang. Nah, kan tadi sepakat dada kiri jangan melewati paha yang kanan ya. Nah, panjangkan, ini dipanjangkan, baru tekan kedua kakinya, and turn. Ya, sekarang toes in, kaki yang belakang. Luruskan kaki belakang. Kita parswa. Kita parswa konasana. Ipon, jangan nunduk. Perhatikan tuh, hip kanannya. Garis dengan paha kanan dan lutut. Ayo, Bawina, hipnya kiri tuh. Kurang dorong ke tengah. Aku lagi main Smash, jadi nggak bisa full ya. Usah, ya, sebisanya aja lah. Tangannya di luar aja, tangannya. Yang kiri, luar. Ya, boleh gitu. Oke, and release. Balik, adu muka sonasana. Kiri, pigeon. Tarik tuh. Ya, look up. Kalau bisa look up terus. Beratnya jangan di pantat kiri, di kanan juga. Oke. Ya. Angkat lagi kakinya yang kiri. Kita buat Patrita Paswa Konasana. Puk dulu lutut kaki kanan, angkat tangannya ke atas, kemudian buka tangannya ke samping, putar ke arah kanan, letakkan tangan kirinya di lantai. Nah, perhatikan lutut kaki kanan dengan hip kanan satu garis. Dan luruskan kaki yang di belakang sekarang. Terus turn. Nah,
Stay. Yo Agnes, badannya jangan dada segaris dengan kaki tuh, paha kanan, jangan melewat. Tarik perut ke arah dada. Oke, balik. Adu muka svanasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adu Muka Svanasana. Perutnya relax. Oke, rilis. Adu Muka Virasana. Oke, and rilis. Buat Catuspadasan atau Setubandha Sarvangasana. Catuspadasan atau kita pada Sarvangasana Setubandha. Ya, tiduran celentang, kakinya dibuka selebar hip. Udah, oke. Tangannya pegang samping mat, narik. Dah, oke. Harusnya Setubandha Sarvangasana ini atau teman-teman mau Catuspadasan, yang terasa itu adalah dari telapak kaki sampai paha, pahanya ya. Nah, kalau teman-teman hanya rasanya di pinggang sakit pinggang, ada problem tuh berarti. Jadi saya nggak ngelihat teman-teman tinggi enggaknya, tinggi pantatnya enggak, tapi merasakan tuh neken kaki enggak. Semakin kita neken kaki benar, makin tekanannya kuat, maka pantat dengan sendiri akan naik. Oke, tahan ya. Ya, parallel outer heel, tegak lurus, lutut, tumit. Nah, tekan telapak kaki ke lantai, kemudian mendorong ke pantat ke atas. Yuk, Irma angkat. Perhatikan, waktu dia angkat, ya dengerin. Teman-teman dengarkan, bayangkan ya. Memanjangkan. Jadi jangan hanya mengandalkan mendorong saja frontal, tapi memanjangkan dari sini. Teman-teman coba feeling memanjangkan dari lumbernya. Ada action ke kaki, ada action menjauh dari kaki. Stay. Jangan lebar-lebar. Oke, rilis turun. Good. Lagi ya. Yuk, ready? Rasakan dari kakinya, bukan hanya sekedar pantat. Dan dari kaki angkat. Perutnya relax, pas, perutnya relax. Dah,
Oke, tahan ya. Kemudian luruskan kaki kanan ke atas. Tapi patah jangan turun. Tekan kaki kiri. Tekan kaki kiri. Ya gitu, Mbak Irma. Tekan kuat sama. Jangan turun. Ayo Ipon, itu turun tuh. Nah, kan? Tarik kakinya ke atas, tekan tangannya. Stay. Oke, and release. Turun. Oke lagi. Diganti kaki kiri ya. Ganti-ganti langsung gak kuat. Siap? Tekan dulu kakinya, dua-duanya. Itu yang terasa di paha. Paha dalam, paha luar, paha belakang. Ya. Oke, sudah tekan. Kakinya tekan. Angkat kaki kiri. Good. Angkat kaki kiri. Nah, tekan kaki kanan. Tuh, yang lain udah turun. Stay. Oke, release. Oke, tengkorak posisinya. Tengkorak. Buat Dhanurasana. Pegang kedua ekor kakinya. Pegang kedua ekor kakinya, tarik seluruh back away from your neck, kayak tadi latihan pertama. Ya, narik jauhkan dari leher. Dan saya nggak lihat teman-teman tingginya, tapi melihat benar nggak dorongan kakinya ke belakang. Oke, gelekan bahu. Yang tadi kan dibilang upper arm, ini kan di posisinya kan gitu kan, disuruh upper arm roll in kan. Nah, sorry, forearmnya roll in, upper armnya roll out gitu. Ada resisten antara forearm dan upper arm. Ya, siap. Tarik tangannya, dia dorong kakinya. Kick terus. Terus mampunya. Oke, release. Siap. Ready. Tuh. Kick. Tangan dorong lurus. 4. Ayo, Pak Irma lagi, pegang. Ya, beri kick, kick, kick. Kick kaki. Tahan. Oke, release. Good. Lepas. Oke, lagi ya. Pegang kedua ekor kakinya. Dah. Kick.
Dorong tangannya, forearm roll in, upper arm roll out. Perutnya relax. Kick, 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 kick. Ayo kick. Jangan naik sendiri dadanya. Tapi dari action dari kaki membantu dada naik. Oke. Release. Good. Nafas dulu. Adu muka svanasana. Dorong badannya ke depan buat plank. Tendangannya lurus. Plank. Tendangan buka bahu, shoulder blade-nya melebar. Adu muka svanasana. Dorong lagi ke depan plank. Tahan. Kita jangan naik. Oke, balik. Adu muka. Tahan dulu dong planknya ya. Lurus, buka bahunya. Dirasakan. Oke, tahan ya. Ada muka. Resting dulu ya di adu muka. Oke, saya kasih adu muka wirasan dulu deh. Rest sebentar. Tangannya ke belakangin aja. Kepalanya. Tangannya ke belakang aja, relax. Bahunya. Ya, siap. Oke. Ya. Buat adu muka svanasana. Siap ya. Oke, dorong plank. Tahan. Dah. Sekarang kaki kanannya dibuka ke samping, kemudian kaki kiri buka ke samping. Lebar, yes. Lebar, dah. Gurita, pantatnya turun. Rapatkan lagi. Buka lagi. Pantatnya jangan naik. Tutup lagi. Yes, tahan. Tekan tangannya, buka bahu. Buka kakinya lagi. Lebar. Tutup lagi. Oke, and release. Adu muka svanasana. Oke, adu muka wirasana. Oke, release. Ardha adu muka friksasana.
Mbak Dewi gak usah naik. Buat adu muka Swanasana aja, tumpitnya di wall. Ya, diukur tapi ya, Mbak Dewi. Diukur. Hanya tumpitnya di wall, gak usah naik. Yang lain naik, Arda. Adu muka Vriksasana. Vriksasana. Lurus tangan ya. Udah, jadi posisi adu muka dulu, posisi adu muka dulu. Udah ready, udah ikut ukur ya, pas nih diukur. Oke, angkat, naik. Ya, Ipon lurus gitu, bagus. Dah. Jaga ribnya, ya, Mbak Bina jaga rib. In. Cukup. Bagus. Kuat. Uttanasana. Relax. Siap. Naik lagi. Tangan ya. Yuk, mulai. Cut, naik. Jangan dorong ribnya. Mbak Bina. Nah, gitu. Sudah jangan dorong. Jangan arch. Lurus. Yuk, next stay. Jangan ngedorong ke arah tembok. Oke, rilis. Good. Mantap. Uttanasana. Oke. Yuk, kita buat adu muka Vriksasana. Swing ke tembok ya. Prasarita Padottanasana sama siapa? Dewi. Dewi Prasarita aja. Nah, yuk yang lain angkat. Adu muka Vriksasana. Kan ke tembok. Burita setengah aja kayak tadi. Yang lain angkat. Yuk, dorong tembok. Iya, yuk. Tekan tangan. Ivon, tekan tangan. Bagus, sudah dapat tuh. Mbak Irma sekali langsung take off. Agnes. Jangan dorong ribnya. Irma.
Oke, Iris. Bu Rita kayak tadi, kayak di tembok aja, nggak usah naik, nggak usah lempar, tembok aja. Kayak tadi, ulang ya. Mbak Dewi, Prasarita, boleh rest kepalanya di blok. Lain kak, tekan tangannya. Ya, bagus, support. Nanti bisa ya pernah. Nah, habis naik, turun, utanasana ya. Yuk, coba-coba sendiri aja. Naik, turun, naik, turun. Burit, udah ke tempo aja kayak tadi. Ayo, Pak Irma udah mulai lagi. Tekan tangannya. Ulang aja. Ayo Bu Rita tahan. Tekan. Nah, itu Mbak Wina. Terus. Ayo, Agnes ulang-ulang. Sendiri, nggak usah ikuti instruksi saya dulu. Drill aja sendiri dulu. Nah, kenapa tuh? Kurang tekan ya. Mbak Irma, tekan. Malahnya. Hei. Oke, stop. Sama. Oke. Oke. Jadi saya tuh lagi ngelatih yang kiri lumayan. Kalau pelan-pelan neken emang naik, cuma lebih ringan ya, kayak berasa melayang. Kalau nggak naik, Ya, yang kirinya masih susah. Oke, makanya harus disuruh gantian. Oh, barusan sih. Saya sih melihat belum menemukan itu ya teman-teman pada saat menekannya gitu loh. Saat menekannya itu belum dapat. Teman-teman kan mau lempar kaki, pada saat melempar kaki, teman-teman, itu kondisi tangan, saya mau tanya, kondisi tangan itu dalam keadaan ringan apa dalam keadaan grounding? Berat. Telapak tangan. Kalau neken kan berarti berat ya Pak ya, jatuh semuanya ke tangan. Harusnya gitu. Nah, yang kita lakukan adalah pada saat kita mau dorong kaki ke atas, itu tangannya ngambang gitu loh. Kalau tangannya ngambang, gimana kita mau udah naik kaki? Akhirnya kakinya kaki udah mau naik, nggak bisa neken, dia turun lagi. Nah itu yang sering terjadi teman-teman waktu teman-teman mau take off, itu tangannya belum grounding, neken rasa berat, baru teman-teman dorong. Akhirnya apa? Ya kayak ngambang gitu badannya. Kok saya mau neken tapi kok nggak bisa neken? Makanya kasih berat dulu ke tangan, grounding, ngerasa baru tekan. Jadi jangan melempar atau mendorong kaki ke atas sebelum kita merasakan tekanan tangan. Paham? Nah, ada orang yang langsung, ya dia bisa cap langsung ada, tapi dia udah tahu pada saat dia mau taruh tangan ke tanah, dia udah neken, itu ada seperti itu, bisa seperti itu. Tapi prinsipnya adalah berat dulu, berat dulu. Nah, ada yang caranya juga jadi simple, dia relax ya, jadi dia relax. Bisa kasih tahu ini.
Ini tapi dia pakai awalan. Ya, jadi gerakannya simple. Mari dia kelihatan sini ya. Jadi dia seperti sini posisinya. Ya, dia cuma turunin doang tangannya. Dia relax, tahu posisinya ada di mana. Dia tahu posisi di mana nih. Ya, tapi dia lurus posisinya. Jadi tangannya gini. Dia langsung dia naik gitu loh. Kayak swing, dia nggak lemesin. Dia lemas, bisa begini. Oke, dia kan berdiri tegak misalnya gini. Oke, dia turunin tangannya dan langsung. Nah, langsung begitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ketika dia taruh, udah langsung. Dia tahu pada saat dia menekan, langsung naik. Jadi jangan melempar kaki kalau belum ada tekanannya. Jadi waktu teman-teman naruh, menekan berat, baru dia dorong. Gitu ya. Baru dia dorong. Jadi jangan mendorong kaki sebelum tangan. Nanti bisa aja dia jatuh, kenapa? Beratnya ada di jari-jari, nggak di sini. Di upper palm. Paham ya? Ada yang kayak gitu. Jadi dia pakai jalan, relax. Dia baru dorong kakinya. Ada. Jadi macam-macam. Tapi sebenarnya intinya adalah di tekanan tangannya. Di tekanan tangannya. Jadi sekali action, dia langsung naik. Oke? Kita mau coba yang mana nih? Nggak apa-apa. Pak Dedi punten. Itu ya kan kalau udah tekan tangan itu berarti si bahu itu nggak boleh goyang-goyang lagi gitu ya Pak Dedi ya? Udah ngunci, udah diam. Udah harus kunci ya? Nah, yang sering terjadi itu adalah kita tidak mau meluruskan tangan. Sebenarnya gini, saya dulu waktu saya pernah waktu di India itu dikasih dia pergelangan tangan ini dikasih kayu diikat. Jadi di pergelangan tangan di elbow. Kalau simpelnya kan pakai tali ya. Tapi kalau mau lebih ini lagi dia diikat pakai dua kayak batang kayu gitu ya. Batang kayu nggak terlalu panjang di elbow-nya. Diikat pakai tali. Jadi tangan kita lurus terus begini, nggak nekuk. Nah, itu latihannya kayak gitu. Dikit. Jadi mau nggak mau tangan kita lurus terus. Nah, yang menyebabkan kita nggak bisa ngedorong adalah sedikit nekuk tangannya. Kita nggak tahu mikro pun sedikit dia akan berat untuk mendorongnya. Jadi dia harus benar-benar lurus. Meskipun tidak tegang gitu, nggak boleh ditegangin tangan itu nggak boleh dikencengin. Tegang itu nggak boleh. Dia harus lengthening. Jadi aware, ya harus merasa tangan itu kayak kalau mau jatuh dia bisa neken, kalau mau jatuh sini bisa neken gitu loh. Sadaran di situnya yang belum kita dapat. Paham ya? Sadarannya gitu loh. Nah kita kan kalau udah naik, mendingan lah kalau udah bisa naik. Nah yang saya tekankan adalah pada saat pertama itu kalau belum bisa naik, belum bisa susah gitu loh. Mau belajar awareness di tangannya susah kalau belum bisa naik gitu. Nah yang ditekankan adalah tadi yang saya bilang sekali lempar, mulai start langsung jadi. Itu tandanya entah itu mau ke tembok mau nggak jadi masalah dulu. Yang penting dia udah tahu oh itu ada tekanan. Tapi kalau dia belum turun lagi, nah itu belum dapat tuh, dia belum dapat kanannya, nggak lepas. Ya sekali mulai, tekan, sekali tekan, naik. Jadi kalau misalnya mau, jangan mikirin, oh kita karena ada rasa takut, kita mikirin, ya kita mikirin. Jadi tangannya gini, ya kita mikirin misalnya, nah gitu kan, mikir gitu. Jadi kita kalau mikir gimana kita nggak bisa tekan gitu loh. Jangan let go aja, let go jatuhin, lurusin tangannya, Nah, gitu. Nah, kayak kita main-main. Tuh. Tuh, ya kan? Tuh. Ya kan? Kayak kita main-main gitu loh. Jadi tangan ini gerak gitu kayak hidup gitu tangannya. Kayak kita main-main. Nah, itu yang diinginkan.
sadar. Paham ya? Ya, karena ada rasa takut itu akhir. Paham sih Pak. Pas ngelakuin ya. Ya, saya ngerti kok. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa takutnya? Latihan kekuatan. Latihan strengthening-nya. Harus kuat. Logikanya, orang bisa berjalan, bisa berdiri, karena kakinya kuat nggak? Kuat. Paham ya? Jadi, kalau mau bisa berdiri dengan tangan, logikanya sudah pasti logikanya masuk akal, semua pun akan setuju ya. Dari keilmuan apapun harus tangannya kuat. Dalam artian kuat ya sering dilatih gitu. Begitu. Bayangin aja tangan yang tadinya kaki yang menopang, kaki itu udah berpuluh-puluh tahun loh. Waktu kita masih kecil, umur kita berjalan sampai sekarang, berarti kaki itu udah kuatnya kayak apa tuh. Makanya badan kita bisa tegak. Bayangkan kalau tangan kita juga dilatih seperti itu. Bisa nggak kita berdiri dengan tangan? Simpel. Masuk akal kan? Sama dengan latihan beban nggak sih nih Mas? Kalau udah latihan handstand kayak gini nih? Oke. Latihan beban untuk latihan kekuatan otot lokal perlu. Jadi orang-orang yang latihan beban, dia bisa melakukan handstand, tapi dia tidak lengthening. Bedanya di sana. Dia bisa kuat. Nah, bedanya kan kita lengthening sama strengthening. Kalau yoga itu lengthening sama strengthening. Kalau latihan beban itu adalah strengthening. Nah, kita harus juga latihan strengthening-nya ya, boleh dilakukan dengan latihan beban, penguatan otot lokal, atau harus seimbang. Jadi jangan latihan beban terus tapi nggak latihan gitu ya, nggak juga jangan. Nah, jadi kaku juga dia. Kuat sih kuat. Kuat. Nah, sebenarnya kita bisa latihannya sebenarnya gampang, plank. Kemudian pembuka pernapasan sering dilatih aja, sering. Terus sering dicoba gitu loh. Pasti bisa. Nah, logikanya gitu, nggak mungkin bisa handstand, ya berdiri dengan tangan, nggak mungkin. Kalau kita nggak mau latihan strengthening dari tangan, ya ibarat kaki dulu ya, ibarat kaki deh, ibarat kaki, gitu loh. Nah, sekarang gini deh, orang yang kakinya keduanya sakit, kemudian dia tidak bisa berjalan, bertumbuh dengan kaki karena sakit, ya kan, karena ada cedera sehingga sarafnya lumpuh, otomatis dia bergerak dengan apa? Tangan kan. Nah, otomatis tangannya jadi strengthening nggak? Bahunya, tangannya kuat. Kuat kan? Iya. Kayak begitu. Nah, jadi kita harus seimbang, jangan kaki terus. Tangan dilatih. Tangan dilatih, latihan banyak latihan kekuatan strengthening di tangan gitu. Supaya strong. Kalau tangannya udah strong, pasti teman-teman ada confidence. Pasti kuat kok, kuat. Nggak mungkin. Jadi kadang-kadang kita ekspektasinya, pikirannya emang benar, pikiran udah masuk tuh, udah wah jauh bisa nih pikiran kita. Tetapi kalau kita tidak latihan, ya tidak dimanifestasikan, ya nggak bisa. Cuman angan-angan doang. Wah ini ya. Bagus, angan-angannya kan teori. Tapi nggak mau dilatih, ya nggak bisa. Kan tadi balik lagi, kalau yang bersifatnya fisik, bersifatnya anatomi, fisik, ya kitanya sendiri. Latihan, kitanya latihan gitu. Nggak ada mungkin tiba-tiba menghayal, tiba-tiba bisa. Itu nggak bisa gitu. Masuk akal nggak? Nah, itu yang harus ditekankan, kesadaran di situ ya. Jadi harus percaya di situ, ya udah. Mau nggak mau, nggak ada lagi. Nggak ada lagi cara yang lain, nggak ada. Oh, minum obat tiba-tiba jadi bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Gitu. Ya, latihan flexibility dulu. Nggak bisa. Membantu, bisa membantu, tapi strengthening-nya harus kuat gitu loh. Ya, membantu. Tapi kan harus ada strengthening gitu loh. Udah pasti strengthening sama lengthening.
itu yoga tuh. Dua-duanya harus seimbang. Nah, paham ya? Jadi itu yang teman-teman harus udah pasti yakinkan, udah pasti begitu. Gak ada yang tiba-tiba tidur besok tidur di handstand, gak ada. Itu orang yang bisa itu udah berlatih dia. Gak mungkin gak berlatih. Bertahun-tahun dia latih. Ya, paham ya? Jadi kalau teman-teman konsekuen setiap hari, dijamin bisa 6 bulan lah. 6 bulan. Orang saya pernah bilang 6 bulan kalau setiap hari dilatih. Itu 6 bulan udah mulai stable gitu, udah mulai. Nah, biasanya 1 tahun dia baru bisa di tengah biasanya. Udah stable, udah kuat. Itu tapi harus diimbangi ya. Biasanya kalau banyak latihan tangan, handstand kekuatan tangan, biasanya bahunya lebih kokoh, lebih tight, lebih keras. Nah, biasanya kesulitannya pada saat back bend. Latihan back bendnya nggak bakalan bisa sebagus sebelum dia bisa. Jadi harus seimbang latihannya. Gitu ya. Ya, jadi mau nggak mau harus latihan kekuatan tangan. Paham ya? Gitu. Ya. Oke, gimana? Kita ulang lagi. Sekarang lihat dulu jam berapa nih? Wow, udah mau jam 8. ya. Udah leles, Pak Dedi udah lemes nih. Kalau diulang udah lemes aku. Pak Dedi, satu lagi boleh nggak pertanyaan? Kan kalau handstand itu saya tuh masih nopang ini kan sama bantal. Jadi ini sekarang tuh leher di sini nih rada kaku ya jadinya ya. Nah, kalau saya ngikutin teori ngerelaksin itu pas tekan ini kan mau nggak mau kan naik kan ya Pak ya? Gimana sih Pak? Enggak. Kadang-kadang karena ada rasa takut, ya kita tuh kepalanya mau lihat ke depan, melihat lantai. Nah, ketika lihat lantai, itu punggung menjadi arch. Ketika menjadi arch, kaki ngelempar, waktu dia ngedorong, dia nggak bakalan nyampe di tengah. Gitu loh. Memang udah benar latihan pakai guling itu sebenarnya supaya kepalanya sebenarnya mengatur kepala. Supaya kepalanya itu tidak menongak pada saat take off. Kepalanya itu harusnya melihat tangan gitu loh, yang normalnya ya. Ada yang juga melihat kayak ke belakang bisa ada yang kayak gitu juga. Tapi rata-rata tidak melihat ke depan. Nah, kita melihatnya ke depan. Nah, suruh pakai guling itu supaya rileks sebenarnya. Gitu. Tapi ketika pakai guling kita harus menekan kepala juga tetap kepalanya mau nekan ke atas, mau nongak gitu loh. Jadi karena neken gitu ininya jadi rada kaku ya Pak ya? Jadi rada kenceng gitu jadinya. Kayak nahan gitu ya Pak? Kan ngikutin posisi yang guling tadi ya udah tundukin aja gitu dulu. Tundukin. Nah, nanti pada saat udah nggak pakai guling baru gitu loh. Seperti itu. Ini emang harus ketemu nih Pak Dedi. Ayo bikin waktunya. Teman-teman Kenapa banyak strengthening aja dulu, strengthening lengan, bahu ya. Untuk khusus latihan ini ya, inversion sama khususnya handstand ini, itu teman-teman banyak latihan strengthening aja. Itu nggak mungkin bisa kalau teman-teman nggak kuat tangannya, percaya deh. Kan itu harus menopang badan, harus menopang berat badan di tangan. Yang tekniknya itu utanasan, paha nempel tembok, tangannya di bawah, terus ngangkat kakinya itu ya, kayak Jadi gitu. bisa banget Mbak Dewi. Oh, tapi mantep itu, mantep. Ngangkat itu kaki saya. Kita berlatih juga seperti itu. Latihan salah satunya itu untuk mendorong kekuatan di tangannya, press tangannya gitu. Banyak plank gitu loh. Ya banyak, salah satunya yang tadi Mbak Dewi katakan kan kita lakuin udah kayak gitu. Kemudian udah mulai latihan apa ya, pakai blok, kaki di atas blok, tangan di lantai, angkat, gitu. Banyak latihan-latihan strengtheningnya. Jadi gitu. Nah, sebenarnya kalau di Iyengar itu bisa luas ya ininya ya. Jadi ada latihan yang sifatnya nggak langsung masuk ke asanasnya.
Kan nggak mungkin orang. Jadi harus latihan strengthening dulu. Kayak tadi ada buka misalkan di wall strengthening. Kenapa kita nggak bisa mencari sendiri gitu loh? Kenapa kita harus mengikuti? Kalau saya pikir ya, kenapa kita harus mengikuti yang yang sudah ada? Itu nggak berkembang gitu loh. Nah, kalau kita mau itu berkembang, kita buat sendiri gitu loh, kitanya sendiri. Justru orang lain yang akan ikutin kita latihannya. Nah, kita harus buat itu. Jangan kita ngikutin, boleh ngikutin, tetapi kita tahu oh reasonnya apa. Nah, kita kalau bisa menciptakan yang baru untuk latihannya, untuk latihan ini, tangan kekuatannya, untuk latihan handstand kayak gimana, harus tangan sendiri gitu. Memodif minimal oke, dari gitu kita modif gitu minimal, tapi jangan sama akhirnya apa monoton dari saya belajar terus sampai ke teman-teman begitu terus gerakannya itu gak berkembang jadinya, ya kan? Jangan gitu, boleh tapi minimal adalah satu perkembangan yang baru gitu. Jangan dari Ibu Riana diajarin begini, begitu nurun begitu juga kita ngajarin ke murid kita, berapa generasi gitu. Benar, memang benar kayak gitu nggak apa-apa, tapi minimal ada perubahan peningkatan. Kan gitu. Maunya guru gitu, jangan kalau guru dulu pernah bilang jangan copying. Dia nggak suka dia bilang copying. Kita belajar terus nulis copying ini gerakan ini, tadi disampaikan ke muridnya gini. Dia nggak mau gitu loh. Kita jangan jadi copying. Jangan. Tapi kalau bisa kita itu menjadi orang yang menciptakan gitu loh, jangan copying, melihat ini copying, nggak berkembang nanti kitanya, percaya deh ya, nggak usah takut, nggak ada yang salah, nggak ada, selagi kita tahu dasarnya, nggak ada yang salah. Tadi konsepnya apa? Kalau kita berhubungan dengan fisikal, ya kita harus ini kan fisikal gitu, dengan teknik, dengan apa, nggak ada yang salah gitu loh. Karena yang tahu adalah si teacher-nya, dia buat latihan apa. Jadi nggak ada yang salah. Jadi kita tahu, oh gini. Kan logikanya gitu. Contohnya gini, buat latihan tangan, kekuatan tangan misalnya yang salah. Terus yang dilatih kaki. Ya aneh, itu salah dong gitu. Jadi nggak juga gitu loh. Kita buat latihan strengthening nih, handstand. Terus yang dilatih apa? Latihan kekuatan ya, kekuatan kakinya. Iya, bukannya salah, hanya berapa persentasenya kecil gitu loh. Ya, kakinya. Jadi harusnya kan tangannya lebih diutamakan. Gitu. Latihan ado muka. Itu ado muka kan buat latihan tangan juga kan. Basically ado muka, kemudian plank, ya upah muka, tangan yang lurus gitu. Chaturanga. Chaturanga itu teman-teman coba bisa dari bawah enggak? Kalau bisa dari bawah, udah pasti kuat. Kan chaturanga sebenarnya dari bawah langsung naik, tahan. Nah itu latihan tangan kekuatan strengthening. Cobain, dites deh. Kalau itu udah kuat, udah. Tapi kalau itu belum dapat, ya latihan. Itu tandanya untuk adu muka priksasannya nanti berat. Itu dulu teman-teman ngangkat, tahan, coba dari bawah. Siapa yang kuat? Ada nggak? Chaturanga dari bawah. Udah pernah belum? Dari bawah langsung angkat. Udah. Ayo cobain. Chaturanga. Yuk sebelum samsam. Chaturanga dulu dari bawah naik. Ini udah jam 8 loh Pak. Biar nggak ngantuk. Udah jam 8 belum sih? Udah kayaknya. Udah jam 8 Pak Dedi. Ci Ivon. Contoh Ci Ivon aja deh Ci Ivon. Chaturanga dari bawah, maksudnya langsung gitu ngangkat. Coba. Enggak, ini barometernya. Kita bisa lihat. Jadi teman-teman nggak frustasi gitu loh. Nggak frustasi. Berarti teman-teman hanya teknikal gitu loh, bukan fisikalnya. Tuh, oke, udah bisa tuh si Agnes. Coba Agnes, angkat. Chaturanga Dandasana. Nah, oke, good, yes. Berarti Agnes tuh udah bisa dia auto handstand udah mulai kuat. Nah, gitu.
Good. Latihannya gitu ya. Nah, yes. Coba Mabina, Ipon, Burita, ayo buat. Yang lain udah pada buat tuh. Tuh kan kuat. Yes, tahan. Angkat lagi tangannya lagi. Nah, kalau itu teman-teman masih belum kuat, ya udah nggak apa-apa. Berarti jangan langsung putus asa. Oh, saya nggak bisa. Jangan, pasti bisa. Nah, gitu Mbak Wina, naikin lagi badannya. Terus, iya. Nah, Ipon naik lagi, Pon. Tuh, Ipon udah bisa. Naik, Pon. Paha, ayo. Lah. Pahanya naik. Tuh, berat kan? Iya. Gitu, ya. Nah, berat kan, Pon? Tangan saya ini habis geret koper, kalau saya sisir gini ini sakit, Pak. Tapi saya masih bisa handstand. Tapi kalau sisir gini ngeblok gini, sini saya sakit. Makanya saya kasih koyo ini. Kamu suruh massage, Pon. Itu dibenerin. Itu ada otot tuh yang terkilir, Pon. Massage. Cari massage. Diurut ke yang terapi. Urut terapi ya. Yang dibenerin itu ototnya. Pasti kamu sakit. Itu ada otot yang terkilir di sana. Sampai ke bahu. Coba kalau didiemin, itu mengganggu kamu punya latihan. Ya. Jadi kalau ada yang sakit, cedera segala macam, langsung diurut aja, dibenerin. Itu dalam latihan, gini ya teman-teman, dalam latihan yoga, ya, tidak menjamin kita sih udah belajar alignment pas, tapi yang namanya cedera itu pasti ada. Ya, teman-teman baca dong bukunya Guruji, sejarahnya dia seorang Guruji itu cederanya banyak banget itu cederanya. Kalau lihat baca yoga for life, yoga on life ya, kehidupannya dia. Bukan yoga on life, tapi yang life. Ada 2 buku. Itu banyak cedera dia. Nah, justru dia ngebukukan supaya kita jangan banyak cedera, meminimalisasikan cedera. Kalau dia udah banyak cederanya gitu loh. Melakukan, apalagi kita yang tidak ini Guruji. Banyak cedera dong. Apalagi itu udah belajar alignment, pasti ada juga cederanya. Apalagi teman-teman yang nggak belajar alignment. Gitu loh. Itu wajar. Dalam dunia fisik yang menggunakan fisik itu wajar. Nah, tapi harus benar-benar di recovery gitu buru-buru. Ya, Pon. Jadi kalau kita udah rasa itu, bawa aja di tukang massage, dibenerin, rest, ntar latihan lagi gitu. Nggak usah ini, harus. Itu memang harus. Ipon atau enggak Ipon ke dokter dulu dicek sebenarnya harus gimana gitu. Bisa jadi sama dokter cuma misalkan dikasih ininya buat terapi fisioterapi aja gitu, nggak usah pijit. Karena gini Pak Dedi aku setuju soalnya ada temen yang suka yoga sama saya tuh ibu ini bandel banget gitu, dia nggak bisa tangannya begini, saya bilang cek dulu. Tetap jadi tiap begini dia sakit, jadi nggak ada progres latihannya gitu. Jadi dia tetap aduh sakit Mbak Irma. Udah ke dokter belum? Dicek belum? Jadi kita tuh kayak ngerasa takut aja emang ke dokter umur udah 50 lebih mau 60. Jadi dia merasa tuh takut gini-gini. Justru kita jadi tahu yang mana yang harus diobatin, diperbaiki kalau diperiksa. Gitu. Gitu loh. Jadi takutnya malah jadi apa sih Pak Dedi? Kayak pengapuran ya kelamaan. Beneran jadi tambah sakit. Iya, kalau didiemin itu. Ya, ini Bapak sampai sini loh, kaku. Bergelut dalam fisik udah pasti ada cedera dan itu normal, lumrah gitu loh. Cedera ya. Banyak kalau kita berhubungan dengan fisik ya. Berhubungan dengan fisik kan latihan berhubungan dengan fisik ini. Bisa aja itu cedera. Contohnya kita udah benar-benar, tapi kondisi kita nggak tahu setiap hari kita berlatih, kondisi kita lagi lemah, pikiran kita lagi nggak on, ya kan? Tetap bisa cedera gitu loh. Nah, melalui pikiran juga begitu bisa. Jadi pikiran kita lagi nggak pas, kita latihan. Nah, suka sering terjadi. Kita latihan kok tiba-tiba, pernah nggak teman-teman ngalamin gini? Kalau saya sih pernah ngalamin dalam 1 minggu misalkan, dalam 1 minggu ada 1 hari atau 2 hari
itu ada peak performance. Kalau dalam ilmu olahraga itu ada yang namanya peak performance. Peak performance itu bisa terjadi ada di satu hari, kemudian dalam seminggu, dalam sebulan, tergantung kita mau peaknya di mana, sebulan, beberapa bulan. Jadi dalam satu hari itu kita peak performance di mana? Contohnya dalam satu hari, oh saya peak performance saya ada di pagi hari nih. Oh peak performance saya ada di siang hari nih. Ada di sore hari. Ada nggak orang kalau sore hari lemas? Ada. Dia harus ngopi. Ada orang yang sore hari tuh dia gagah, full power gitu loh. Ada yang di siang hari, itu namanya peak performance dia dalam satu hari. Itu ada di mana? Nah itu dalam itu proses berlatih tuh dia gitu abis tuh buat dia dibabat abis gitu loh. Ada orang latihan pagi, kok gue nggak enak latihan pagi. Nah karena performa badan dia nggak biasa dilatih untuk pagi gitu loh. Nah kalau dipaksain begitu dia bisa cedera. Harus pelan-pelan, jangan dipaksa. Tapi kalau ada orang kalau siang hari, dia karena apa? Titik dia di sana, badan dia ada di siang hari orang lemas gitu loh. Kayak gitu. Nah begitupun dalam satu minggu ada beberapa hari yang kita mengalami peaknya juga ada gitu. Seperti itu. Jadi kalau Guruji bilang, kalau kita capek, kata Guruji berhenti berlatih. Karena yang tahu badan kita dalam satu minggu. Oh capek nih, ya udah latihan restoratif saja. Kan udah dikasih sebenarnya. Ya ada. Nah kadang-kadang kita nggak mau untuk melakukan itu gitu. Restoratif itu latihan juga. Ya. Pak Didi, saya mau nanya dong satu ini, kan yang suka yoga sama saya kayaknya ikut di Jogja deh sama Pak Dedi yang ibu itu ya, waktu acaranya Dewi tuh. Dia itu kalau dia bahunya selalu merasa nggak kuat kanan, baru sadar ternyata itu ngefek nggak sih Pak Dedi kalau dia kan udah angkat payudara, ternyata jadi pengaruh nggak Pak Dedi? Headstand-nya dia nggak pernah bisa kuat. Terus dia bilang, ternyata aku baru ingat Mbak Irma gini, oh iya Bu, saya bilang itu pengaruh, ada pengaruhnya gitu. Bener ya Pak? Pengaruh. Salah satu Oh, pasti harus dilatih. Itu pengaruh kalau dia nggak dilatih ya. Itu ada sesuatu itu pengaruh terhadap postur ya, alignment-nya. Posturnya akan berpengaruh. Kan ada berat di sini. Iya. Dia pasti ada, tapi dia harus diseimbangin lagi, suruh dilatih. Makanya harus berlatih. Jadi kalau Berarti yang hilangnya itu ya, yang harus dilatih yang nggak adanya itu ya. Ototnya yang lemah itu dilatih lagi. Karena itu dia mengalami kayak ya orang kayak contohnya gini, kalau habis melahirkan lah disuruh latihan berapa hari juga jebol kan nggak kuat, sama dia harus dilatih karena dia udah mengalami hal yang kehilangan dibuang. Saraf yang ada di situ, pembuluh darah dia harus dihidupkan kembali dengan latihan pelan-pelan dikuatkan, nanti seimbang kok gitu loh. Tapi kalau secara base-nya pengaruh. Tapi kalau kita mau berlatih, dia bisa balik lagi. Nah itu kan dia nanya, apa ya yang harus latihannya Mbak Irma? Saya bilang kalau ibu mau ngelatih sih itu tadi mungkin ya yang strengthening Pak Dedi bilang ya, plank gitu ya kayak gitu. Pelan, ini dulu. Jangan langsung dipaksakan. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nah ini enak nih kalau kita latihan tuh ada share, ada ini kalau ada pertanyaan enak ya. Jadi apa ya? Nggak melulu fisikal gitu loh. Karena yoga kan nggak melulu fisikal juga kan. Gitu. Gitu, nggak fisikal terus. Tapi nggak ada ininya, dasarnya gitu loh. Nah kalau saya mau. Ada satu lagi Pak Dedi. Saya mau cerita nih sama teman-teman mungkin karena ada yang yoga sama saya juga hari Minggu itu kan emang orang-orang yang ini ya campur gitu. Nah ini ternyata yang yoga ini baru habis sesar 3 bulan Pak Dedi. Dia nggak cerita awalnya tuh. Dia yoga. Tapi emang saya bilang kenapa saya nggak tahu, terus dia cerita saya baru melahirkan habis 3 bulan sesar, kaget sih. Tapi bagus ternyata dia bisa, saya bilang pelan-pelan aja, jadi akhirnya lumayan sih Pak Dedi maksudnya gitu. Apa yang nggak boleh sebenarnya gerakan orang habis sesar, backbend atau twisting? Jadi gini, ada perbedaan
Ya, saya ada pernah diskusi sama orang yang menjaga orang melahirkan, bukan orang yang menjaga melahirkan itu apa ya, misalnya kasih semangat, apa namanya, Jula. Jula. Nah, ya, oke. Jadi dia bilang begini, kalau orang habis melahirkan normal, ya itu kan kayak luruh, hancur dia punya otot di perut, hancur punya kekuatan di perut, core-nya. Jangan disuruh latihan core. Jangan langsung di latihan core. Dia pasti nggak kuat dan akan rusak di sana perut dia. Itu hancur dia punya ini, jadi orang melahirkan. Nah, mungkin kalau di latihan sesar juga gitu ya, dia ada jahitan. Sebenarnya dia tidak begitu hancur, tapi karena jahitan mungkin sedikit ya. Nah, kalau mungkin untuk stretch, berarti kalau dia straight di sesar itu kan ada jahitan, untuk tidak merusak jahitannya ya menghindari gerakan-gerakan stretch terlebih dahulu sebelum masanya sudah selesai. Masanya kalau saya nggak tahu dokter sekarang, teknologi sekarang di sesar disambung lagi udah kuat, saya nggak tahu, dia punya prediksinya kan. Tapi diusahakan kalau yang masih sesar, yang masih dekat-dekat, ya usahakan hindarin gerakan-gerakan yang sifatnya menarik dia punya perut stretch, hindarin dulu gitu. Kalau sesar tuh mesti 6 bulan itu, anak saya dulu waktu itu pernah kebuka lagi. Jadi kalau dia backbend begitu kan ya. Nah, oh iya backbend. jadi banyak lagi tuh, saya ke dokterin lagi. Ngeri banget ya, Jadi, Bu. jadi nggak boleh, paling nggak 6 bulan. Jadi jangan dipaksain. Kalau Jadi saya juga udah nanya dokter belum? Saya bilang, kata dokter apa? Boleh Mbak, tapi jangan yang ini. Udah. Pokoknya kalau pas bagian ini backbend weekend dia ya cuma stretching aja, pokoknya senyamannya, jangan dipaksa. Tapi karena dia itu pengen banget mungkin balik lagi kurus atau gimana ya, kan kita nggak tahu ya Pak Dedi ya pasangannya gitu. Mungkin dia pengen yoga, ya udah yoga. Saya juga kaget gitu. Terus banyak standing aja, Iya, jadi lebih ke kaki sih sama saya, emang diiniinnya kakinya diteka gitu aja, dia sih seneng aja gitu maksudnya. Jadi dan dia kebetulan menulis apa sih S2-nya tentang yoga di Kebun Raya, jadi itu jadi masuk di penelitiannya dia. Hebat. Banyak Budita nih yang kemarin bikin S2, S1 S2 tuh. Oh iya, mahasiswanya Burita ya. Keren. Punten Pak Dedi, teman-teman saya boleh izin duluan ya. Aku juga udah mau ini. Ya, aku juga. Kita sapa sana dulu nggak? Udah pergi. Ya, thank you. Ya, makasih Pak Dedi. Makasih, Pak. oke, bye.